berapa sih nanti sehingga ke depan itu pengurusan dari itu kalau memang mau estafet kita sudah bisa memilih ataupun memberikan rekomendasi siapa-siapa yang untuk ini lanjut terkait dengan nomor ini domisili kemudian nomor HP. Nah ini orang tua mengapa kami kita menyampaikan ada ini supaya kita tahu sebenarnya yang bersangkutan ini dari sejarah keluarga dari siapa kita supaya tahu. Ya, dibaca nggak dimaksudnya? Ya, enggak. Jadi mungkin satu generasi saja gitu ya. Cukup orang tua. Jadi apakah ini studi? Kalau ini studi nanti sebenarnya bapak itu setelah ini diisi tinggal kirim ini lah. Nanti dari sini tinggal kami tarik datanya makanan untuk habis. Dan dari ini yang nanti rencana akan kami share di grup, nanti tinggal masing-masing membagi lagi ke grup ataupun ke barangkali yang ini yang mengadakan misalnya grup Surabaya siapa yang akan dimintakan, kemudian barangkali Ciawi tinggal di share gitu. Dan ini sebenarnya kalau sudah dimasukkan di grup yang IKPWB juga langsung menyebar barangkali karena memang banyak sebenarnya warga atau keturunan dari kedua Joko yang belum masuk di grup ya. Sebagai contoh misalnya keluarga Sumur Batu itu sepertinya juga belum. Padahal di sana banyak dari Bule ini itu saja sudah banyak ada 3 atau 4 Iya. Belum gitu kan banyak sekali ya. Dan kita juga banyak dari Mbak Suhadin aja anaknya udah beda. Mbak Al-Fatini ya masuk Arso itu. Jadi kalau anaknya 3. Kalau ini nanti sepakati sebenarnya cukup simpel, mudah untuk pendataannya. Tadinya tinggal ditarik mungkin masukan dari Bapak Ibu terkait dengan formulir untuk pendataan database anggota ataupun rangkau yang ada di Jabodetabek maupun ada di Semarang, Surabaya dan lain-lain. Kalau sekiranya disepakati tidak ada catatan mungkin lanjut terkait dengan kan tidak semuanya itu familiar dengan Google Form. kalau ini sebenarnya hanya di handphone. Jadi sepanjang buka handphone langsung ngisi tadi itu. Iya. Itu kan juga ada juga yang generasi sore itu main handphone tapi untuk Google Form kan apa sih Google Form itu? Ini nanti dibantu sama anaknya. Jadi misalnya tadi kan ada di link tadi. Kalau yang bersangkutan ngeklik yang biru tadi akan langsung muncul ini kan gitu kan gitu. Mungkin ada opsi kedua kali kalau buat bisa ngisi itu ini aja kali ngisi biasa sama nanti baru dikirim ke Ya maksudnya begini, saya sama saya katakan itu begini. Jadi ada alternatif 2 di mana untuk mengantisipasi saudara-saudara yang tidak familiar dengan Google Form. Kemudian yang kedua perlu dibikin zona. Jadi zona untuk di katakanlah Jakarta ini Jakarta Barat ini siapa, siapa, Bekasi siapa, dan yang di siapa karena siapa yang ditugasi untuk memantau data itu. Jadi izin Pak Ketua kalau data ini nanti bisa di-share, confirm di-share gitu kan. Ya mohon maaf barangkali untuk usia angkatan yang paling tua mohon maaf ya. Ini kan untuk yang anggota di sini saya katakan sebenarnya kan Pak Haji Sumaro, Pak Haji Sumpara itu kan paling angkatan itu Pak. Pak Sugiharto itu pun secara teknologi sudah memahami, akhirnya ke bawahnya kan lebih paham lagi gitu kan ya. Atau mungkin awal-awal ini dulu ya, launching dulu sih. Nah, tapi baru direkam. Ya. ini mungkin gini ya Pak ya, semua yang kita lakukan hari ini kan kemudian akan disosialisasikan pada anggota. Jadi tidak serta-merta mungkin nih pendapat saya tidak serta-merta setelah ini di-launching nanti soalnya nanti anggota bingung gitu. Nah, karena ini kan nanti dipahamkan dulu nih mungkin melalui apa itu Zoom meeting dan sebagainya. Jadi nanti khusus untuk mengisi form misalnya. Nanti ini aja Sosialisasi kan semua yang yang kita dapat hari ini kemudian disampaikan kepada para anggota toh. Nah seperti itu dan di dalam di pertemuan anggota itulah kemudian salah satunya adalah penjelasan mengenai pengisian Google Form.
Jadi pertemuan itu nanti program-program kita rangkum ya. Nah, rangkum itu programnya ini, nggak menjelaskan kayak ini tadi Iya, nggak. iya. Tapi program kita ini, diantaranya ini kan gitu ya. Ya. Atau dibuatkan video tutorial demikian. Ya. Jadi Dari Kalau umpamanya yang Pak Ketua tadi sampaikan ada pilihan kedua, ya tinggal aja nanti nama sesuai itu nama Nah, lengkap, ya. bawah tanggal lahir titik-titik, kemudian alamat sekarang titik-titik, begitu doang tuh kayak BA tuh seperti Ya. itu. Kalau nggak harus. Dan menurut saya karena Google Form ini yang membuat Mas Gino, siapapun yang mengisi akan kembali ke Mas Gino. Iya, karena langsung dicek salah, Jadi langsung Mas Gino, muncul. Ya, betul. Ah. Jadi asalkan udah ngirim, saya Nggak, buka langsung. langsung muncul. Iya, Siapa yang ngirim? ketika Mas Harti dan contohnya di Surabaya mengirimkan yang ada di Surabaya, pas Support. masuk nanti Sudah. bisa dicek dari Ya. Surabaya sudah berapa Ya. nih dari Betul. seperti itu. Iya. Jadi menurut saya sih ini nanti di pertemuan Zoom meeting dengan para anggota ini dijelaskan. Iya. Kalau umpamanya ditambahkan dengan WA biasa silakan saja dengan Ya. format seperti ini. Iya. Supaya kalau kelihatan tuh nama titik-titik, tanggal lahir titik-titik Ya, begitu. ya, yang isi di situ kan. Nah, kalau itu berarti nanti saya selaku sekretaris akan mendata merubah. Manual. Iya, jadi kita Nah, tapi Cek lagi. saya kira mungkin seperti yang disampaikan Mas Bimo tadi, ya antisipasi sih boleh seperti tadi yang ada alamat kedua. Tapi dengan adanya ini sudah sangat memudahkan Iya, bagi Mas Bimo yang mungkin mencoba. Ya, coba, ya. Coba. Cuman nanti pada saat kita ini kan setelah disahkan, ini kan disahkan nih. Nah, nanti opsional semua program sudah selesai terus disahkan. Sosialisasi. Terus nanti sosialisasinya kapan? Ini kan ditawarkan untuk diisi di melalui grup WA, Iya. ya kan? Ya. Ah, ini apakah perlu ada keterangan? Kita kan mengharapkan semua di grup WA itu mengisi ya. Kalau mengisi kan berarti ikut dalam anggota Ya. kita. Ya. Oke. Nah sampai ini begitu udah ngisi, Mas Apun nggak mau masuk. Nah, iya kan? Ada jangan-jangan karena kenapa kok nggak masuk? Ada hak dan kewajiban tadi yang berkaitan kita kan punya ke dana. Iya. Nah, kan biasanya kan itu. Tapi dalam hal kita menyiapkan format sudah oke, sudah bagus, dan nanti paling pada saat nanti sosialisasi ya juga harus dijelaskan juga perihal form ini gitu. Nah, Ya. gitu. Jadi mungkin urutannya nanti ketika sosialisasi mungkin dana di depan ya Mas ya. Betul. Sebelum ini dana dulu ya. Nah, Jadi iya. dana-dana dulu kira-kira umpamanya dengan gambaran dana seperti ini saya mau ikut jadi anggota tidak ya, Ya. seperti itu. Jangan sampai udah Isi. konsensus jadi anggota tapi dia tidak ada iuran apa. Ya lanjut Mas saya. Oke. Tapi, Ya, bagus sih, tapi bagus. sebenarnya gini ya, jadi sebenarnya ya mudah-mudahan nanti bisa semuanya menerima apa yang terjadi ya. Karena intinya orang perantau dari Teluk-Teluk Pak, ya bukan. Ada tamu. ikut itu loh, otomatis itu loh ya gitu. Ada tamu. Ada tamu. Ya, betul. Terusan deh. Siap. Oke, lanjut dari sini saya kira format dari Format bisa oke, di- ya, format oke. Kemudian di yang poin terakhir yaitu di nomor 5 yaitu pembuatan laporan artinya nanti di bagian sekretaris kita harus menunjukkan laporan terkait tahunan atau kegiatan kita yang dilakukan di organisasi ya kita sampaikan ke pengurus anggota ataupun ada informasi yang perlu disampaikan ke warga di Pasuruan. Mungkin itu dari sekretariat yang ke depan perlu kita lakukan. Mungkin itu Mas Mungkin untuk kita sampaikan ke ketua sidang. Terima kasih Pak Sugino atas presentasinya. Selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh bendahara ya, kelompok bendahara akan disampaikan oleh Bu Suharyani atau Bu Suyati. Usiati lagi tidak hadir. Jadi kalau Klik di bendara begitu. kalau bendahara kita mungkin nggak jauh dari liburan tadi.
Tugas bendahara memang pertama pembukaan rekening yang atas nama IKPPG. Itu mungkin minta masukan itu membuka banknya bank apa. Izin barangkali ya terkait dengan rekening ini memang sesuai dengan ketentuan bahwa kalau membuat rekening atas nama organisasi tidak mudah ya, artinya selain walaupun ADRT sudah ada, kemudian pengurus ada satu persyaratan yang itu harus dipenuhi, yaitu badan hukumnya harus ada. Sementara ini kan NGO-nya itu belum jelas ya. Sebenarnya kalau ke depan memang kalau organisasi ini akan kita daftarkan ke Kumham dengan ada berbagai hukum, yaitu baru bisa membuka rekening. Jadi kalau ini barangkali masukan nanti ke depan jangka panjang. Untuk jangka pendek ini mungkin nanti mohon izin pembina dan ketua menggunakan rekening pribadi barangkali, tapi secara transparan, artinya nanti rekening pribadi tadi khusus untuk menampung ya anggaran atau dana-dana operasional KPPG. Karena memang untuk yang nomor 1 ini sebenarnya arahnya kalau memang itu ke depan organisasi kita tadi sudah secara ini sudah mapan dan akan berkembang ke badan hukum supaya nanti segera ke depan usaha-usaha apa sudah dikembangkan, mungkin itu ya. Untuk lanjut, Kalau yang seumpama tadi pembukaan rekening keuangan, iya. pengalaman dulu Bisa nggak? sampai ketupat pakai spesimen yang tanda tangan berdua ya, tanda tangan berdua. Oh, jadi biasanya ada spesimen yang Iya. tanda tangan berdua. Spesimen ya. Jadi tidak hanya satu. Jadi kalau kita mau percayaan atau tanda tangannya berdua. Dua. Iya. Itu bisa Dan mungkin mengubah. bendahara sama Wah. ketua. Tapi barangkali izin kalau itu dari sisi pembukaannya betul mungkin setuju, tapi saat proses transaksi barangkali saat ini teknologi sangat tinggi tidak harus ke bank mengajukan dengan lebih dari yang kedua. Bukan, kalau proses transaksi itu artinya misalnya ada perintah dari ketua ada pembayaran ke A kan Iya, juga itu ada. tidak merepotkan harus tanda tangan fisik karena itu kan Iya. sulit gitu kan. Betul. Maksudnya untuk pembukaan. Iya, jadi kalau Bukan. bukan balik-balik nanti tetap betul Iya. kedua supaya nanti kedepannya saat Iya. ada penerapan yang sudah Kontrolnya. tunai gitu kan, Iya. karena barangkali nanti ada tunai, kalau kedua harus kedua tanda tangannya. Tapi kalau dengan elektronik nanti bisa. Bisa. Mungkin sih hanya di pembukaan saja kalau Ya. misalnya. Jadi yang nomor 1 izin melaporkan Pak Ketua bahwa untuk rekening kalau secara khusus menggunakan nama organisasi memang secara persyaratan kita belum ada lengkap ya, ya. belum ada ini. Belum ada. Jadi Dengan mungkin kurang ya. ke depan barangkali jangka pendek ini rekening pribadi saja nanti Ya. pembukaannya minta persetujuan ketua. Mungkin Ya, itu nggak apa-apa. Terus pilihan banknya Nah, kalau bulan banget saat ini memang yang paling semua bisa mengakses itu kan. Kalau Iya. bank syariat itu udah bagus belum? Yang BSI. BSI ya. Cuman kayaknya jarang ya. Oh, BSI. Itu kan pengganti dari bank syariat. Malah proses monggo yang ada. Kita pindah ke ini. yang aman yang Ya. Kalau dari sisi tujuan organisasi, mohon maaf ya, terang tidak berbasis atas belakangnya keuntungan apa yang memang BSI. gitu ya. Iya. Ya lebih kita juga akan lebih bersih. Iya. Jadi monggo gitu kan. Saya belum mulai juga karena ada untuk coba dulu. Iya itu memang ada, tapi akan lebih kecil biasanya. Iya. Gitu. Kalau bapak profesional pun BSI banyak BSI yang ada. diprogram. BSI ada. BSI enggak saya baca. Tapi kan perlu juga mempertimbangkan kasih kondisi ini kan. rekening anggota itu apa punya nggak BNI atau Kan ada yang BNI syariah. jadi BNI sudah termasuk ke BSI. Ya, udah BNI semua. BSI syariah. Tidak di semua. BSI. Enggak, kadang BNI yang mandiri. Tapi pertama itu dari BSI. BSI nanti Ya. melihat perkembangan ke depan. Betul. Ya. Itu monggo lanjut. Di Pak itu BSI. Yang kedua kan penataan usaha pengelola Ya, keuangan nanti yang bisa transparan. bisa buka dengan Itu menata usahakan dan membuka penggunaan anggaran IKPPG. Jadi BSI ya. BSI.
Yang ketiga, penyelesaian kewajiban yang timbul pada kegiatan, melakukan pembayaran dan atau penyaluran dana IKPBG setelah mendapat perintah dari ketua. Itu menerima misalnya menerima bantuan, dia pemberi jasa sesuai bukti-bukti atau sesuai bukti tagihan. Berikutnya itu bukti penyaluran pembayaran. Orang keempat, laporan atau memberikan informasi keuangan itu menyusun laporan pertanggungjawaban LPU, laporan pertanggungjawaban dan melaporkan kepada pengurus dan anggota. Sasarannya adalah pengurus dan anggota IKPBG. Dan untuk laporan ini apakah nanti untuk triwulan, semesteran, Sewaktu-waktu. bukannya? Yang jelas nanti di akhir tahun ya, Ya. 2023 di bulan Juni ya, kan ini kan 30 Juni, pemilihan berapa? 26 ya, 26 Juni ya. Yang Yang kemarin pemilihan itu oh ya tuh Juni 26 Juni. Nah ini patokannya Pak itu atau enggak itu dalam tanggung jawab tahun nasional saja. atau sekarang ini? Jadi seandainya Desember Ini aja. Iya. Jadi 31 Juli berarti sebelum 31 Juli sudah membuat laporan, kita sudah menyusun laporan untuk dilaporkan pada Dewan Pembina dan Penasehat. Jadi Juni 2023 itu sudah minimal sudah Pak, maksudnya Pak Ciparan, laporan keuangan itu ngikutin tahun selesai akhir tahun per 31 Desember. Nggak apa-apa kita baru 6 bulan jalan, tapi laporan keuangan Nggak apa-apa. nanti tahun 2003-nya baru Iya. per Nah, satu untuk tahun. tahun anu apa namanya kegiatan. Iya, Ya. jadi per tahun. Atau kalau Masih kalau laporan keuangan tiap 3 bulan juga. ya bisa aja sih. Mana 31 Juli itu laporan LPJ-nya aja. Kalau tahun nih. Setiap kita melakukan pertemuan per 3 bulan kan bisa aja laporan. Bahkan laporan kegiatan juga bisa, masing-masing seksi melaporkan mana yang bisa dilakukan. Ya, cuma nanti pada saat laporan akhir tahunan itu kan akan dibawa ke Betul. Nah itu siap ya kan. Itu. Jadi kita sepakat dengan Pak Ciparan tadi bahwa laporan keuangan itu sebaiknya dilakukan pada saat per 31 Desember. Ini setahun. Nah sebelumnya mau ada laporan tidak masalah. Ya, mau triwulan mau. Apakah ada barangkali masukan dari Bapak Ibu tambahan kehilangan? Iya. Paling Nggak maksudnya dengan per 3 bulan kan kita itu kan pertemuan. Iya, Itu nggak apa-apa. Bisa ada segini, itu nggak apa-apa. Lintas gitu ya. Nah, resminya baru tahunannya baru tahun. Baik. Ini presentasi programnya sudah kita sepakati, silakan. Terima semua. Iya. siap. Maaf, ada ini untuk tahunya. Oke, alhamdulillah. Yuk.